Di materi kedua ini IRD, ya kan? IRD atau singkatannya Entitas Relation Diagram. Entitas Relational Diagram. Dia model konseptual dari basis data. IRD itu gini, contohnya. Kalau kalian mau bikin rumah itu pasti kan ada desainnya dulu. Kalian desain bentuknya, kamarnya berapa, dapurnya berapa, ruang tamunya di mana, terus ruang keluarganya di mana, terasnya di mana, pintunya di mana. Itu semua didesain di awal. Ada blueprintnya. Nah, IRD itu blueprint dari pembuatan aplikasi. Jadi kalau misalnya kalian bikin programmer itu bikin aplikasi, ya udah langsung bikin aja, ketik-ketik codingan, dijalanin berhasil, launching gitu, enggak. Jadi sebelum si programmer bikin aplikasi itu, dia harus ada blueprintnya. Blueprintnya itu si IRD ini. Gambar IRD itu, nah, bisa kalian lihat, di IRD itu ada yang namanya entitas. Di IRD ada entitas, ada atribut, ada relasi. Entitas satu berhubungan dengan entitas lain melalui relasi hubungan. Jadi IRD itu terdiri dari beberapa entitas, atribut, dan relasi. Setiap entitas berhubungan dengan entitas yang lain melalui relasi. Jadi nggak boleh dari entitas satu ke entitas dua bablas langsung. Itu nggak boleh. Harus melewati relasi. Setiap entitas punya yang namanya atribut untuk mengenali si entitasnya ini. Kemarin kan udah sempat belajar hierarki basis data ya. Hierarki entitas ini sama dengan tabel. Si tabel punya kolom. Nah, kalau di sini kolomnya kita sebut atribut. Kemarin contohnya misalnya si entitasnya adalah pelanggan. Berarti atributnya ada ID pelanggan, ada nama pelanggan, ada alamat, ada nomor telepon, ada email, dan lain-lain. Atribut ini harus mewakili si entitas. Nggak boleh kalau misalnya entitasnya pelanggan, tapi di dalam atributnya ada harga. Itu kan nggak nyambung. Harga buat apa ada di entitas pelanggan? Seperti itu. Terus ada, lihat di sini ada angka 1, ada huruf N. Nah, setiap relasi ada keterangannya. 1, N ini banyak. Banyak itu lebih 1 ya. Walaupun kelihatannya 2 itu sedikit, tapi kalau di IRD, kalau sudah lebih 1 berarti nilainya dia sudah banyak. Itu gambaran IRD seperti ini. Terus entitas itu kalau secara pengertian dia adalah satu objek di dunia nyata. Jadi si entitas di dunia nyata itu harus ada. Kalau dia di dunia nyata nggak ada, dia tidak bisa disebut entitas. Entitas ada 2. Ada yang sifatnya konseptual, ada yang sifatnya abstrak. Terus ada atribut. Atribut itu tadi karakteristik dari entitas atau relasi. Relasi juga boleh dipasangin atribut. Nah, ini relasi. 3, ada relasi. Relasi itu adalah hubungan antar himpunan entitas dengan himpunan entitas lainnya. Relasi ada 3, ada one to one, ada one to many, ada many to many. Relasi 3. One to one, 1 ke 1, one to many, 1 ke banyak, many to many, banyak ke banyak. Nanti contohnya di belakang. Terus yang keempat, yang terakhir dari IRD, ada kunci. Kunci ini satu atribut unik yang membedakan antar satu entitas dengan entitas lain. Ya. Jadi kalau kamu misalnya punya tabel pelanggan dan tabel produk, nah, antara 2 entitas ini dia harus dibedakan oleh satu kunci. Nah, yang unik, sifatnya unik, nilainya tidak berubah, dan
sepanjang masa ada. Kita ke penjelasan si kunci dulu. Kunci itu ada yang namanya super key. Super key itu semua yang ada di semua atribut yang ada di tabel itu disebut super key. Ya, tadi contohnya si pelanggan punya nomor pelanggan. Oh, yang gampang siswa. Siswa kalian punya NIPD, punya nama siswa, punya alamat, punya jenis kelamin, punya nama orang tua, punya asal sekolah. Itu semua itu disebut super key. Kandidat key itu kunci yang bisa digunakan sebagai batasan yang bisa jadiin kandidat key. Contoh, nama, NIPD bisa dijadiin kandidat key. Saya ambil contoh dua biar nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena NIPD itu satu siswa dengan siswa yang lain NIPD-nya beda. Nama kalian juga beda. Walaupun nama Muhammad itu banyak, tapi tetap punya satu orang. Terus dari dua kandidat key, dilihat lagi siapa yang benar-benar unik, mana yang benar-benar unik antara NIPD sama nama. Sekarang kita lihat kalau nama Putri, mungkin nggak dalam satu angkatan kalian ada lebih dari satu nama Putri? Kalau dia mungkin lebih dari satu data, berarti dia tidak bisa dijadikan kriteria K. Terus lihat NIPD. NIPD kalian sama teman kalian sama apa beda? Terus lihat, ada nggak orang yang NIPD-nya sama? Kalau udah nggak ada, NIPD kan satu. Misalnya kalian NIPD-nya 1920 200. Berarti si 200 itu misalnya punya Muhammad. Ya udah, berarti NIPD itu menandakan dia punya si Muhammad Ali. Terus nanti di bawahnya NIPD 1920 201 punya Muhammad Abbas. Walaupun sama-sama Muhammad, tapi NIPD-nya berbeda. Nah, NIPD itu yang dijadikan primary key. Karena sifatnya unik, tidak sama dengan yang lain, dan nilainya juga tidak akan berubah. Entitas dibagi jadi beberapa jenis. Yang pertama, ada entitas orang. Di sini udah jelas entitas orang. Orang itu siapa? Kalian, siswa, saya, guru, TU, karyawan, pemain bola, pemain musik. Itu entitas orang. Anggota, admin, petugas, itu semua entitas orang. Terus ada lagi namanya entitas tempat. Entitas tempat itu contohnya kota, jalan, negara, provinsi. Ada lagi entitas objek. Ada mesin, ada mobil, ada gedung, ada pesawat. Ini semua ada di dunia nyata. Entitas kejadian pun di dunia nyata ada. Penjualan ada, pembelian ada, registrasi ada, penyewaan ada, reservasi ada. Entitas konsep, contohnya sekolah. Sekolah ada. Kursus ada. Mata pelajaran ada. Terus entitas abstrak. Abstrak itu contohnya rumus. Contohnya rumus matematika, rumus fisika, itu disebut entitas. Di sini ada tipe entitas. Entitas itu gambarnya seperti ini. Gambarnya kotak tadi. Ada yang namanya entitas kuat. Ada yang namanya entitas lemah. Ini namanya entitas kuat. Yang ini namanya entitas lemah. Entitas kuat, dia bisa berdiri sendiri. Entitas lemah ada kalau entitas kuat ada. Nah, entitas kuat bisa berdiri sendiri.
Entitas lemah ada kalau entitas kuat ada. Gambarnya juga beda. Kalau entitas kuat, kotaknya 1, kalau entitas lemah, kotaknya ada 2. Terus ada lagi entitas asosiatif, ini entitas yang mungkin terbentuk dari suatu relasi, tapi biasanya jarang kita pakai. Selanjutnya ada yang namanya atribut. Atribut ada 3. Ada namanya atribut komposit itu yang bisa dipecah. Atribut gambarnya lingkarannya oval. Alamat kenapa disebut komposit? Karena alamat bisa dipecah. Biasanya kalau kamu suka ngisi data, ada jalan, ada kota, ada kabupaten, ada provinsi, terus ada kode pos. Nah, ini disebut atribut komposit, atribut yang bisa dipecah. Tapi yang dipecahnya juga tetap mewakili si atribut yang utamanya. Terus yang kedua ada atribut bernilai banyak. Contohnya adalah hobi. Ini baru yang 2. Kenapa hobi dibilang bernilai banyak? Karena satu orang itu bisa punya lebih dari satu hobi dan itu bisa dimasukkan. Di sini hobi dibilang atribut bernilai banyak. Terus atribut yang ketiga, atribut turunan. Contohnya, kamu punya data tanggal lahir. Dari atribut tanggal lahir, kamu bisa dapat atribut umur. Kalau kamu lahiran di tahun 2000, terus dilihat sekarang datanya, nah itu kan muncul umurnya berapa. Ini disebut atribut turunan. Oke. Ada namanya relasi. Nah, ini relasi menyatukan komponen entitas dengan entitas, gambarnya jajar genja, isinya kata kerja. Isi dari relasi kata kerja. Contohnya, relasi one to many, many to many. Contohnya, one to one berarti 1 ke 1. 1 ke 1 itu kita punya contohnya, anggota perpustakaan boleh meminjam entitasnya buku. Satu anggota hanya boleh meminjam 1 buku. Ini keterangannya berarti one to one, 1 ke 1. Di sini simbolnya, simbol relasinya, kalian boleh pakai ini anggotanya 1, keterangannya 1, ini 1, atau boleh juga pakai yang modelnya begini. Kalau nanti kalian di Glyph, kalian bisa lihat ini 1 menandakan 1. Nah, yang simbol yang seperti ini banyak. Ini 1 ke 1. Berarti ini 1, ini 1. One to one. One to many. Siswa kamu, satu siswa, mempelajari lebih dari 1 mapel. Kemarin kelas 10 ada 1 mapel, sekarang kelas 11 ada
kurang dari 10 mapel ya, tapi lebih dari 1. Ini one to many contohnya. Many to many di satu sekolah, contohnya lab memiliki PC. Di satu sekolah kalian punya lebih dari satu lab. Dalam satu lab ada lebih dari satu PC. Ya, berarti banyak lab memiliki banyak PC. Ini hubungan many to many. Jangan ketukar relasi. Oke. Lanjut. Relasi. Oh, nah itu komponen dari IRD. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya kasih contoh kasusnya. Ini saya punya contoh kasus. Soalnya satu. Nggak banyak. Soalnya hanya kita akan membuat IRD tentang pembelajaran di sekolah. Jadi tentang proses kamu belajar di sekolah, IRD-nya seperti apa. Yang pertama, yang harus kalian tentukan adalah batasan masalah atau aturan bisnis disebutnya. Ya, kalau mau belajar itu harus ada apa dulu. Kalau mau belajar di sekolah berarti kita harus punya guru, yang pasti harus ada muridnya, yang pasti harus ada mata pelajarannya, yang pasti ada bagian yang mengatur si guru ini ngajar apa, si siswa ini dapat mata pelajaran apa, itu ada yang mengatur. Sudah dapat itu, kita buat. Yang pertama aturan bisnisnya. Guru mengajarkan mata pelajaran yang dianggap berkualifikasi untuk mengajar berdasarkan pengalaman yang dan persiapan akademiknya. Contohnya, guru matematika yang mengajar matematika. Guru bahasa Indonesia mengajar bahasa Indonesia. Itu sesuai kualifikasinya. Kalaupun ada guru yang lintas, contoh, guru matematika ngajar bahasa Sunda, dia lintas kan. Tapi selama si guru ini memahami materi yang mau disampaikan dan sudah diuji oleh pihak sekolah yang menuntut, itu nggak masalah. Terus yang kedua, aturan bisnisnya, siswa mendapatkan pembelajaran sesuai mata pelajaran dalam satu pelajaran. Ya, kamu kemarin saat kamu di kelas 10, mata pelajaran apa yang harus kamu dapatkan? Di kelas 11, mata pelajaran apa yang harus kamu dapatkan? Itu sudah sesuai. Walaupun kalian mungkin masih sedikit bingung ya kalau di kelas 11, blok dalam blok, tapi tetap yang harusnya kalian dapatkan itu kalian dapatkan sesuai porsinya. Hanya yang berbeda dari Taruna Bakti, model pembelajarannya saja. Terus yang ketiga, guru mengajar setelah ditetapkan tanggal kualifikasinya. Jadi sebelum mengajar, guru ini harus mendapatkan surat tugas untuk mengajar dulu. Kalau sudah mendapatkan surat tugas, baru boleh mengajar. Terus, nah yang menentukan si siswa dapat mata pelajaran apa, si guru mengajar apa, kapan si guru mulai mengajar, itu ada bagian. Bagian di sini bisa kalian anggap kurikulum. Jadi kurikulum yang menentukan guru mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan kualifikasinya. Terus kurikulum juga yang menentukan siswa mempelajari mata pelajaran sesuai dengan tahun pelajarannya. Aturan bisnisnya dulu nih. Kalau aturannya udah dibuat jelas, baru kita tentukan entitasnya. Entitas ini nggak ngasal, tapi entitas ini dari si aturan bisnis. Dilihat di sini. Dari 4 ini mana aja yang bisa dijadikan entitas? Yang pertama tadi ada guru. Guru itu masuk ke entitas orang. Yang kedua ada siswa. Siswa juga masuk entitas orang. Terus yang ketiga ada bagian atau kurikulumnya. Dia juga entitas. Yang keempat ada mata pelajaran. Mapel juga entitas.
Tinggal kalian deskripsiin entitasnya, didefinisikan. Nama entitasnya, contohnya guru. Tipenya dia entitas normal. Definisinya, keterangan dari si entitasnya ini apa, kalian jabarin. Terus atribut identifikasinya apa. Kalau kalian kan punya NIPD. Nih, kalau si siswa punya NIPD, berarti kalau guru ada nomor induk karyawan. Kalau mata pelajaran punya atribut nomor mata pelajaran atau kode mata pelajaran. Ini semua entitas normal atau entitas kuat. Nah, di sini bagian kurikulum dia termasuk ke entitas normal. Kenapa? Karena kurikulum itu juga terdiri dari guru-guru di sekolah. Kalau saya contohnya, saya guru, tapi saya dikasih tanggung jawab untuk jadi bagian tim hubin. Jadi kalau nggak ada guru, si tim hubin juga nggak akan terbentuk karena tidak mungkin ngambil dari orang luar. Ini jadi disebut entitas lemah. Kalau nggak ada entitas guru, entitas bagian pun dia nggak ada. Tuh. Kalau entitasnya semua sudah didefinisikan, kalian buat definisi atributnya. Tadi masing-masing entitas ada 4. Guru, kalian punya atributnya apa aja? Di sini karena hanya contoh, jadi saya nggak masukin banyak. Guru dia punya NIP, nama guru. Siswa dia punya NIPD, punya nama siswa. Mata pelajaran dia punya nomor mata pelajaran, nama mata pelajaran, sama tanggal kualifikasi. Terus bagian ada nomor bagian, ID bagian, sama semesternya. Kalau atributnya sudah, berarti tinggal relasinya. Sebutin relasinya. Ini saya salah lihat siswa. Ini ada dijadwalkan, one to many. Satu mata pelajaran dijadwalkan dengan bagian untuk mata pelajaran yang bersangkutan. Kenapa one to many dijadwalkan? Kayak contohnya nanti di pelajaran PPL. Di PPL itu kan mata pelajaran 1, tapi guru yang ngajar 2. Pak Reja ngajar 11 RPL 1 dan RPL 2, saya ngajar 11 RPL 3. Nah, itu disebut one to many. Satu mata pelajaran diajar oleh lebih dari 1 guru. Nah, terus ini ada relasinya mengajar, ada berkualifikasi. Terus didefinisikan si relasi ini untuk siapa aja. Kalau udah 4 itu dibuat, berarti kita tinggal gambar si IFD-nya saja. Kamu tinggal gambar ini. Kalau 4-4-nya itu dibuat, tinggal kamu gambar. Ini kebalik. Di sini kamu lihat, ada entitas guru, dia punya NIP sama nama guru. Terus yang ini kurang. Kan di sini tadi NIP-nya itu dijadikan primary key. Kalau si atribut ini merupakan atribut kunci atau primary, berarti dikasih underline. Nah, tadi relasinya apa aja? Guru, pengajar, bagian. Nah, yang menentukan si guru mengajar itu adalah si bagian tadi, si kurikulum tadi. Makanya sini ada relasinya. Terus guru berkualifikasi mengajar mata pelajaran apa saja. Di sini entitasnya mata pelajaran, di sini punya nama mata pelajaran, ada nomor mata pelajaran. Pelajaran dijadwalkan oleh si bagian si kurikulum ini menjadwalkan mata pelajaran. Terus siswa, kalau siswa mau ikut belajar, berarti siswa juga harus terdaftar di kurikulum. Nanti yang ngevalidasi si bagian yang menentukan 11 RPL 1 belajar apa, gurunya siapa. 11 RPL 2 belajar apa, gurunya siapa. 11 RPL 3 belajar apa, gurunya siapa. Dia harus terdaftar. Nah, gambar ini. Bentuknya nggak harus seperti ini. Mau kalian ubah pun, gurunya mau kalian taruh bawah pun, bagian taruh atas, mata pelajaran ditukar ke kanan, ini ditukar ke kiri, itu nggak masalah. Selama ini mudah dipahami. Selama si IRD ini, orang lain bisa baca dengan paham, setiap komponennya ada,
relasinya ada, ini ada. Garisnya, garis relasinya tidak tumpang tindih, lihat. Ya, garis relasinya tumpang tindih. Nggak boleh kalau misalnya dari sini mau loncat ke sini, itu nggak boleh. Atau dari sini mau langsung mau ke sini lewat sini, muter itu nggak boleh. Dari sini misalnya mau ke siswa, begini itu nggak boleh. Dia tetap harus satu garis. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.